Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinanti Algina Ramadhani. Saya dari kelas 9F SMPN 21. Saya di sini akan mempresentasikan bab 8 dengan judul Dampak Sosial Informatika. Yang pertama adalah keamanan data dan informasi. Penggunaan internet dan komputer atau ponsel pintar yang makin meluas telah banyak menjadikan beberapa kegiatan fisik manusia menjadi kegiatan daring, seperti berkomunikasi, berdagang, bertransaksi perbankan, bersekolah, dan lain-lain. Ketika banyak pekerjaan dilakukan secara daring, membuat data dan informasi pribadi dan sensitif mudah tersebar di jaringan internet kita. Data tersebut diantaranya adalah data pribadi yang disimpan di ponsel, seperti nomor kontak teman kita, data yang disimpan di penyimpanan awan oleh aplikasi yang kita gunakan, yaitu media sosial, e-commerce, dan lain sebagainya, baik di instansi pemerintah maupun di institusi bisnis seperti bank, asuransi, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan kerawanan muncul informasi yang selanjutnya berkembang menjadi kejahatan di dunia maya maupun di dunia nyata. Saat itulah kalian harus memahami berbagai aspek keamanan data dan informasi untuk menjaga informasi pribadi kalian agar tetap aman dan terhindar dari kejahatan internet. Selanjutnya adalah kita akan memahami apa itu keamanan data dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan oleh objek fisik seperti dinding dan kunci, juga dapat dilakukan oleh orang, proses, pengawasan, otorisasi, seperti yang kalian temukan di area tertentu seperti objek penting negara, bandara, dan lain-lain. Sedangkan data berasal dari kata datum, bahasa Latin yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Data dapat dijadikan dasar kajian untuk analisis dan kesimpulan. Yang terakhir adalah informasi. Informasi adalah makna yang disampaikan oleh serangkaian representasi yang merupakan hasil pemrosesan data. Informasi karena telah memiliki makna dapat berupa informasi fisik atau logika, misalnya urutan genetik DNA, hasil analisis, dan kesimpulan. Data dan informasi sering dipertukarkan artinya, tetapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Informasi ini memiliki sifat yang akurat atau kontekstual, relevan, bertujuan, spesifik, dan dapat dikelola. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama. Yang pertama adalah kejahatan di dunia digital. Kita akan mempelajari dari revolusi dari peretasan. Istilah hacking atau peretasan saat ini dipahami banyak orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak yang dilakukan oleh penjahat atau yang disebut peretas. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer, atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencuri uang, membobol rahasia perusahaan, pemerintah yang berisi informasi sensitif. Peretas merusak situs web, melakukan serangan ke situs web, menghapus file, dan mengganggu bisnis. Padahal sebelumnya peretas adalah istilah yang positif. Evolusi dari peretasan adalah 3 hal. Era pertama yaitu tahun-tahun awal, tahun 1960-an dan 1970-an, saat dimana peretas adalah istilah yang positif. Era kedua dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an, ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dari akhir 1990-an hingga saat ini. Dengan pertumbuhan web, e-commerce, dan smartphone, batas antara positif dan negatif menjadi kabur. Sekarang kita akan membahas perkakas peretasan. Yang pertama itu virus. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. Virus banyak ditemui mampu mereplikasi dirinya sendiri ke perangkat lunak dan menjalankan fungsi lain yang berbahaya seperti menghapus file, mengubah ekstensi nama file, menyembunyikan file, mengirim surel, dan lain-lain. Yang kedua ada worm. Worm mirip dengan virus tetapi tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi.
Worm dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem tertentu. Worm bekerja dengan berusaha mendapatkan akses ke sistem host. Ketika telah masuk ke sistem, worm akan memindai sistem terdekat untuk menemukan kelemahan serupa sehingga dapat menyebar ke sistem itu. Ketiga adalah Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak, tetapi perangkat lunak ini membawa komponen yang jahat di dalamnya. Pengguna tidak akan sadar bahwa program yang akan mereka gunakan membawa komponen jahat. Pengguna yakin program tersebut aman dan menggunakannya, tetapi saat aplikasi berjalan, program ini akan melakukan aktivitas berbahaya, seperti memasang virus atau mengirim surel spam ke semua kontak yang ada di buku alamat pengguna. Yang keempat adalah rekayasa sosial. Jika sebelumnya virus menggunakan celah keamanan teknis, teknik rekayasa sosial melakukan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Peretas mungkin akan berpura-pura sebagai kantor pendukung teknis yang melayani perusahaan. 5. Phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya, di mana biasanya target dihubungi melalui surel, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar dari lembaga yang sah untuk mengelabui target agar memberikan data sensitif, seperti informasi pribadi, data perbankan, atau kartu kredit dan kredensialnya. 6. Farming. Farming adalah usaha untuk memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu di mana peretas akan mencuri data pribadi penggunanya. Hal itu terjadi karena saat kita mengunjungi situs web browser, akan mencari alamat IP dari banyak sekali server nama domain atau domain name server. Farming dilakukan dengan menanamkan alamat internet palsu pada tabel DNS yang mengarahkan browser ke situs palsu yang telah disiapkan oleh peretas. 7. Spyware. Spyware adalah malware yang dapat memantau dan merekam aktivitas pengguna di komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekanan tombol pada keyboard untuk menangkap nama pengguna, kata sandi, nomor akun, dan informasi lainnya. Spyware dapat mencatat situs web yang dikunjungi dan aktivitas jaringan lainnya dan mengirim data ke server jarak jauh milik peretas. Ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu untuk mengenkripsi beberapa atau semua file di komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut pembayaran kunci untuk enkripsi file. Seringkali peretas menuntut pembayaran dalam Bitcoin, yaitu mata uang digital yang anonim. Yang ke-9 ada backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. Peretas mungkin untuk memasang backdoor pada suatu perangkat lunak. Atau mungkin pengembang perangkat lunak dengan sengaja menulis backdoor ke dalam sistem sehingga dia bisa mendapatkan kembali akses dengan mudah untuk pemeliharaan sistem atau untuk mengumpulkan profil pengguna. Dan yang terakhir adalah botnet. Botnet adalah akronim robot dan network. Botnet berbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari malware yang dikendalikan oleh peretas melalui server pusat. Singkatnya, botnet adalah pasukan terkoordinasi dari perangkat yang telah disusupi oleh virus. Perangkat yang terinfeksi disebut sebagai bot atau zombie. Adalah materi kedua, yaitu kerawanan di dunia digital. Saat ini, memang hampir semua peranti dalam sistem digital, dari ponsel, tablet, bahkan peralatan rumah tangga kita di rumah dapat dikendalikan dengan web. Namun, peran tersebut ternyata memiliki kerentanan berupa kelemahan dan kekurangan yang dapat ditemukan dan dieksploitasi seseorang. Berbagai faktor berkontribusi kerawanan pada keamanan teknologi informasi, yaitu A. Kompleksitas yang melekat pada sistem komputer, B. Sejarah perkembangan internet dan web itu sendiri, C. Perangkat lunak dan sistem komunikasi itu, baik penggunaan web, sistem industri, dan peranti lainnya. D. Kecepatan perkembangan aplikasi baru, E. Faktor ekonomi, bisnis, dan politik, serta F. Sifat manusia. Secara umum, kerawanan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 hal besar, yaitu kerawanan pada sistem operasi, kerawanan pada sistem internet, dan kerawanan pada sifat manusia, serta teknologi Internet of Things. Simak penjelasan berikut tentang ketiga kerawanan tersebut. Pemberian fitur sebanyak mungkin. B. Pemberian kemampuan untuk mengontrol
fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. C. Kenyamanan dan kemudahan penggunaan. D. Penyediaan sistem yang stabil tanpa adanya error. Dan E. Penyediaan sistem yang aman. Setiap sistem operasi dan setiap versi sistem operasi memiliki keseimbangan kriteria yang berbeda. Pengembangan sistem operasi untuk mengelola komputer, keyboard, mouse, layar sentuh, hard disk, dan memori merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Belum lagi ada tambahan kompleksitas ketika komputer harus terkoneksi ke jaringan dan internet serta menjaga keseimbangan kriteria di atas. Pengembangan sistem operasi melibatkan ribuan pengembangan perangkat lunak, dimulai dari perancang, pemrogram, dan penguji. Pada perangkat smartphone, kompleksitas makin bertambah dengan hadirnya kamera depan dan belakang, multi-touch, pressure sensitive, layar, pembaca sidik jari, penggunaan baterai, dan koneksivitas nirkabel. Kerawanan di internet. Di internet dimulai sebagai ARPANET, sebuah jaringan yang menghubungkan sejumlah universitas, perusahaan teknologi, dan instansi pemerintah di Amerika. Pada tahun-tahun awal, internet digunakan sebagai media komunikasi peneliti. Jadi fokusnya pada akses terbuka, kemudahan penggunaan, dan kemudahan berbagi informasi. Banyak sistem awal di internet memang dibiarkan terbuka tanpa kata sandi dan sedikit yang terhubung ke jaringan telepon. Dalam hal ini, pelindungan sistem terhadap para penyusup memang tidak menjadi perhatian penting dan bergantung pada kepercayaan penggunanya. Didesain untuk keterbukaan, internet kini memiliki 3 miliar pengguna global dan miliaran perangkat yang terhubung dengannya. Kerawanan pada sifat manusia dan internal of things. Faktor signifikan lain yang menyebabkan lemahnya keamanan adalah kecepatan inovasi dan keinginan orang akan hal baru yang diproduksi dengan cepat. Karena persaingan mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk tanpa pemikiran atau anggaran yang dikhususkan untuk menganalisis potensi risiko keamanan. Konsumen lebih senang membeli produk baru yang kenyamanan dan fitur baru yang mempesona daripada bebas risiko dan aman. Seringkali para peretas dan profesional keamanan secara teratur menemukan celah keamanan setiap kali produk, aplikasi, dan fenomena baru muncul di internet. Kerawanan pada sifat manusia juga disebabkan oleh ketidakhati-hatian. Banyak kejadian pencurian data sensitif yang terjadi karena peranti portable seperti laptop dan ponsel yang dicuri. Hal ini menyebabkan pemikiran untuk menggunakan proteksi tambahan pada peranti portable agar tidak mudah dicuri. Demikian juga dengan keamanan ponsel. Tapi saat ini teknologi telah memungkinkan pelacakan ponsel yang dicuri dan melakukan penghapusan data yang ada pada ponsel tersebut. Ponsel juga dilengkapi dengan biometrik untuk mengakses piranti seperti wajah, suara, retina mata, dan sidik jari sehingga pencurian ponsel tidak serta-merta mudah mengakses data yang ada di dalamnya.